pembahasan kita kali ini. Oke, saya share screen ya. Nah, untuk teman-teman ya yang sudah rutin ngerawat luka pasti ketemu gitu ya, macam-macam kondisi luka. Nah, sebenarnya dari macam-macam kondisi luka itu kalau diringkes itu ya, jatuhnya pasti dari salah satu daripada tahap-tahap yang ada di layar nih. Apakah dia itu lukanya di fase hemostasis dan inflamasi, ataukah di fase proliferasi, ataukah di fase maturasi, gitu ya. Nah, ini menjadi penting teman-teman pemahaman ya. Kenapa? Karena kita sebagai praktisi perawatan luka itu tugas utama kita adalah mendorong tahapan penyembuhan luka ini biar berjalan nih, tidak macet di satu fase atau malah justru kembali ke fase sebelumnya. Jadi itu sebenarnya tugas kita sebagai praktisi perawatan luka. Simple ya, apa? Memfasilitasi tahap penyembuhan luka biar bisa berjalan. Nah, supaya bisa berjalan terus nih dari inflamasi ke proliferasi ke maturasi, kita harus mengenal karakteristik masing-masing fase. Terus ketika terjadi kemacetan gitu ya, lukanya jadi kronis nih, nggak berprogres penyembuhannya. Nah, kita juga harus tahu dia itu macetnya di fase apa dan yang membuat dia macet di fase tersebut itu apa penyebabnya. Oke? Nah, nanti strategi perawatan kita ya, mulai dari antiseptik, dressing, debridement dan lain-lain, itu akan menyesuaikan ya lukanya di macet di fase mana, faktor apa yang membuat dia jadi macet ya. Nah, saya rasa itu pengantar kita ya untuk sesi pagi ini. Nah, sebagai penutup nih di sesi pengantar, saya akan menyampaikan tentang beberapa contoh kondisi yang bisa menghambat penyembuhan luka di setiap fase. Oke, yang pertama, hemostasis ya. Hemostasis ini sebentar ya, hitungan menit, terus akan masuk ke fase inflamasi 0 sampai 5 hari maksimal. Nah, suatu luka bisa macet di fase inflamasi kalau satu, masalahnya itu ada infeksi yang tidak kunjung usai. Dua, ada kotoran yang tidak tuntas membersihkan. Tiga, munculnya jaringan mati yang juga kelamaan nih nggak diberesin, gitu ya. Dan sebab-sebab lain, ya misalkan memang ada infeksi sistemik yang sedang terjadi. Oke, nah kondisi-kondisi itu akan membuat luka macet di fase inflamasi. Nah berikutnya fase proliferasi. Ada juga luka itu yang bisa macet di fase proliferasi. Sebabnya apa? Satu, kelembapan yang tidak ideal. Dua, nutrisi yang kurang, itu ya. Tiga, trauma pada jaringan granulasi. Empat, contoh lain ya, kondisi tepi luka. Itu yang tidak sehat sehingga tidak terjadi epitelialisasi. Nah, itu contoh ya, kenapa luka itu bisa macet di fase proliferasi. So, kembali ke statement yang awal tadi, tugas kita harus bisa mengidentifikasi lukanya pasien kita itu ada di fase mana, dia terjadi macet atau tidak, dan kalau terjadi kemacetan, apa sebabnya? Itu ya. Nah, saya rasa itu pengantar nih sebelum kita membahas lebih jauh tentang dressing ya, antiseptik dan lain sebagainya. Semoga bisa didapat ya poin-poinnya, teman-teman. Nah, kita kembali ke host nih, Mbak Nadila and the gang di Pediscare. Oke, terima kasih Pak Asim atas pengantarnya ya. Sebentar, bentar, Pak. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya ya, bisa langsung nih ketik di chat gitu ya. Atau yang lagi live di YouTube, nah langsung komen aja pertanyaannya apa, nanti oleh tim Pediscare akan difasilitasi untuk kita bisa bahas. Baik, maaf ada kendala sedikit Pak Asim dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Asim atas pengantarnya. Jadi, acara kita hari ini ya, teman-teman, merupakan interaktif kelas di mana akan lebih ke sharing season ya tentang tanya jawab luka, serba-serbi balutan, dan antiseptik luka. Jadi, acara hari ini akan kita langsungkan juga di YouTube. Jadi, mungkin teman-teman yang terkendala di Zoom bisa pindah ke YouTube juga. Lalu untuk mekanisme tanya jawabnya ya ataupun pelaksanaannya
Hari ini akan dilakukan penyampaian materi oleh Pak Asim sekitar 10 sampai 15 menit dan sharing sessionnya sekitar 30 menitan. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada kasus nih, mungkin Bapak Ibu sekalian lagi merawat luka dan butuh sharing dengan pakarnya, nah bisa langsung disampaikan di interaktif kelas yang ini. Begitu ya Pak Asim? Yes, betul sekali. Betul. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Asim untuk menyampaikan materi. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dipersilakan. Oke, thank you. Nah, setelah pengantar tadi ya, kita sekarang mulai masuk ke dressing ya teman-teman ya. Oke, saya buka dulu filenya. Oke, so ini dia ya. Kita sebagai praktisi perawatan luka ya, pasti tidak bisa lepas dengan yang namanya wound dressing, oke, atau balutan luka gitu ya. 10 tahun Mediscare berjalan gitu ya. Kami dan saya ya dan tim melihat banyak sekali ya jenis-jenis dressing yang ada nih di Indonesia. Terus juga terus bermunculan dressing-dressing baru dengan spesifikasi dan fungsi yang sangat bervariasi. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat pelatihan ya, mungkin bingung gitu ya, menghadapi banyak sekali ya dressing gitu ya. Atau mungkin sudah pelatihan tapi jam terbang masih kurang gitu ya. Seringkali juga masih belum mantap nih dalam memilih serta menentukan dressing yang akan dipakai. So, pada sesi kali ini kita akan coba kupas ya tingkat tentang dressing. Jadi sebenarnya teman-teman dressing atau balutan itu dibagi dua secara umum ya, balutan primer dan balutan sekunder. Balutan primer adalah balutan yang langsung kontak atau nempel ke dasar luka. Balutan sekunder adalah balutan yang dipasang setelah balutan primer, gitu ya. Jadi balutan primer itu yang memiliki fungsi paling utama ya ke dasar luka. Balutan sekunder fungsinya mendukung fungsi dari balutan primer, ya. Nah, intinya juga adalah setiap luka itu harus dikasih balutan, harus ditutup dengan dressing. Tidak boleh luka itu nggak ditutup ya, dibiarin terbuka. Nah, itu malah justru akan sangat berpotensi menghambat penyembuhan luka, gitu ya. Nah, dengan adanya dressing ini, fungsi yang akan dibawa itu banyak sekali nih. Yang pertama bisa sebagian mengganti fungsi dari kulit yang hilang. Ada dressing itu yang fungsinya mengatur tingkat kelembapan luka, mau dinaikkan, diturunkan atau dipertahankan. Semua ada dressingnya, gitu ya. Terus ada juga dressing yang fungsinya itu mengatur infeksi ya, bagaimana mengatasi infeksi itu biar cepat selesai. Ada lagi dressing yang fungsinya merangsang pertumbuhan jaringan dan lain sebagainya ya. Jadi fungsi dressing itu banyak sekali sehingga kita perlu tahu nih lukanya pasien kita itu butuh fungsi dressing yang mana. Nah, itu ya. Tidak ada dressing itu yang cocok untuk semua jenis luka sekaligus, tidak ada. Ya, jadi kita harus tahu lukanya pasien itu macet di fase apa, biar nggak macet butuh fungsi yang mana. Baru kita tentukan dressingnya. Biar teman-teman ya, pengantar tentang dressing. Oke, ini ya, jadi kelebihan-kelebihan kalau kita pakai balutan luka itu yang sudah modern. Dia itu bisa membantu membuang jaringan mati, nggak terlalu lengket dan nggak nyeri, ya. Bisa mengatasi infeksi, bisa mengatur kelembapan, ya, melindungi kulit sekitar luka, meminimalisir bau, gitu ya. Terus, nah ini yang disukai pasien nih, nyaman dipakai, nggak lengket, nggak nyeri, nggak bikin bleeding. Oke, balutan luka modern juga bisa nih mengurangi frekuensi perawatan, jadi nggak perlu tiap hari dirawat. Ya, bisa 2 hari atau bahkan 3 hari sekali, gitu ya. Hasil akhirnya tentu adalah penyembuhan yang lebih cepat. Semakin cepat luka sembuh, resiko komplikasi semakin rendah. Semakin cepat luka sembuh, biaya yang dikeluarkan pun akan semakin sedikit. Jadi akan cost efektif, gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan modern dressing ini nggak mahal, justru dia akan lebih apa? Cost efektif bagi pasien, ya. Oke. Nah, ketika kita mau memilih dressing ya,
dari sekian ratus merek nih, gitu ya. Ada beberapa poin yang kita bisa jadikan pertimbangan, gitu ya. Poin pertama apa? Tahap penyembuhan. Nah, kita harus tahu lukanya pasien itu di fase mana. Beda fase, beda dressing, gitu ya. Yang kedua apa? Tingkat produksi eksudat. Nah, ini juga menentukan jenis dressing ya. Ada luka yang kering, eksudat sedikit, eksudat banyak, hingga eksudat sangat banyak. Nah, ini juga akan menentukan jenis dressing yang kita pakai. Contoh kayak di gambar nih, dua luka kondisinya berbeda. Satu kering, keras, satunya sangat eksudatif. Gitu ya. Oke, pertimbangan lain dalam menentukan dressing adalah warna dasar luka. Beda warna, beda dressing. Dressing untuk luka merah nggak boleh dong disamakan dengan luka hitam dan luka kuning. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak nih challenge, tantangan bagi kita, praktisi perawatan luka, supaya bisa menentukan dressing yang tepat dan memperoleh hasil yang optimal. Gitu ya. Oke, nah berikutnya pertimbangan juga adalah ada atau tidaknya infeksi. Ya, luka dengan tanda infeksi ringan, dressingnya A. Luka dengan tanda infeksi yang berat, dressingnya B. Nah, itu ya. Itu juga akan ikut berpengaruh ya. Yang kelima, yang terakhir adalah ada atau tidaknya terowongan atau rongga. Nah, ini juga akan menentukan jenis dressing yang kita pakai. Jadi ada 5 poin ya. Saya akan kembalikan. Ya, satu, tahap penyembuhannya. Dua, tingkat kelembapan atau produksi eksudat. Tiga, warna dasar luka ya. Yang keempat, infeksi serta tunneling atau rongga di dasar luka. Oke, ya itu ya, saya rasa pengantar nih. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya rasa kita bisa coba cek dulu ya, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu terkait Ada dasar-dasar dressing. yang komen, Pak. Ada pertanyaan masuk, Pak Sim, di Zoom dari Kak Naura dari Cirebon. Izin bertanya, untuk luka kanker bagusnya pakai salep apa ya, Prof? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Oke, Luka pertanyaan dari kanker, kawan Pak kita Sim. ya, Naura ya. Ya. Nah, mungkin sebelum saya jawab, saya ingin menyapa kawan kita dulu nih, ada Nurse Agus yang lagi pakai Boleh. seragam dinas. Kayaknya dari jauh nih Pak Agus nih, Sabtu-Sabtu dinas. Oke, kita lihat pertanyaannya. Ya, luka kanker. Nah, oke. Oh, dari Ilham, sorry ya. Oh, Ilham apa Naura ini ya? Naura Ilham ya. Oke, bagusnya pakai salep apa? Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan tadi ya, Naura ya. Jadi, luka kanker kan beda-beda kondisi nih. Anda lihat, luka kankernya bau nggak? Nah, kalau bau berarti pakai dressing yang antibakterial. Gitu ya. Contohnya apa? Dressing antibakterial. Ada Metcovacin Silver, ada Kadexomer Iodine, ada Brunazin Plus. Nah, dilihat ya. Tuh, infeksi nggak? Yang kedua, Anda lihat juga produksi eksudatnya gimana. Kalau ternyata produksi eksudatnya tinggi, berarti butuh tambahan penyerap eksudat ya. Bisa pakai kalsium alginat, bisa pakai foam gitu ya. Atau produk-produk lain nih kreasi dari kita ya. Misalkan ditambah lagi dengan underpad di lapisan terluar ya, soalnya luka kanker gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, nah jadi banyak pertimbangan ya dalam memilih dressing. Contohnya untuk luka kanker seperti itu, gitu ya. Belum lagi kalau lukanya itu cenderung bleeding. Nah, kalau cenderung bleeding berarti bagusnya ya dikasih kalsium alginat, ya. Kalau bleedingnya itu anu, apa ya, beresiko sekali gitu ya, gampang banget bleeding. Primernya harusnya kalsium alginat. Kalau nggak terlalu gampang bleeding sih bisa pakai citosan ya. Citosan itu juga bisa mengontrol bleeding. Saya rasa gitu ya Mbak Nadila ya. Silakan jika ada pertanyaan Oke, lanjutan. terima kasih. Berarti untuk penanganan luka atau balunan luka itu enggak tergantung jenis lukanya apa ya, Pak? Tapi lebih kita lihat warnanya apa, ada tidaknya infeksi, seperti itu ya, Pak? Yes, betul. Jadi kondisi lukanya, bukan pada jenis lukanya. Siap, siap, siap. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada atau tidak? Oh, masih belum ada, Pak Sim. Monggo bisa dilanjut Oke. atau mungkin dari teman-teman yang online di Zoom nih, apa ada
pertanyaan mungkin lagi menangani suatu kasus, boleh langsung ditanyakan di sini ya, langsung open mic, monggo. Ya, silakan. Kalau belum ada, Silakan. kita lanjut materinya dulu. Boleh, Pak. Oke, monggo. Oke, nah tadi kita sudah membahas dasar-dasar dressing ya, dasar-dasar dressing dan gimana sih pola pikirnya untuk memilih dressing yang tepat. Nah, sekarang saya perkenalkan contoh-contoh dressing, fungsi sampai ke mereknya, cakep gitu ya. Oke, contoh nih, fungsi yang pertama, dressing yang fungsinya meningkatkan kelembapan luka. Nah, oke, berarti ini untuk luka-luka kering ya, butuh apa? Kelembapan ditingkatkan. Nah, contoh produk paling utama pastinya hidrogel, gitu ya. Oke, opsi lain apa selain hidrogel? Bisa pakai zinc cream. Oke, produk-produk berbasis Vaseline dengan material tambahan, gitu ya. Material tambahannya bisa zinc, bisa chitosan, bisa hyaluronic acid, gitu ya. Itu bisa meningkatkan kelembapan. Atau menggunakan madu. Oke, contoh produknya apa? Kalau gel ya, Ultimate Gel, Cavida Gel ya, ada juga Amor Gel, macam-macam. Duoderm Gel gitu ya. Terus kalau yang berbasis Vaseline ya, ada Metcovacin dengan varian-variannya. Gitu ya. Oke, ini untuk luka kering. Sebaliknya, untuk luka yang sangat basah, nah, dressingnya apa? Apakah cocok dikasih hidrogel? Nah, tentu tidak, gitu loh ya. Jangan sampai keliru ya, teman-teman. Lukanya sangat basah, oh ini harus pakai gel. Nah, salah ya. Justru pakainya yang menyerap eksudat tinggi. Nah, ini opsinya ada jenis foam, hydrofiber, dan algina, gitu ya. Oke. Nah, tentu produknya apa? Foam ada banyak sekali. Ada Opticell foam, ya. Alevin, Elect foam, ya. Elect foam tapi sekarang sudah discontinue ya. Terus hydrofiber ada Aquacell, ada Fibercell gitu ya. Alginat, ada Pharma Algi, ada Cutimed Alginat gitu ya. Oke ya, nah, saya rasa itu ya. Oke, produk yang lain. Contoh fungsi penyerap eksudat tapi sedikit, tipis-tipis. Nah, itu adalah hidrokoloid dan kasa. Ya, oke. Farmakol contoh hidrokoloid ya. Cutimed Hydro itu hidrokoloid. Ya, oke, terus apalagi sih? Mungkin ini ya, merangsang pertumbuhan. Nah, ini nih. Untuk luka-luka yang sudah merah, sudah epitel ya. Nah, produknya itu apa? Ini yang mengandung kolagen, chitosan, hyaluronic acid. Ya. Nah, kalau luka kanker jangan dikasih yang ini ya. Luka kanker nanti malah merangsang pertumbuhan gitu loh ya. Luka kanker yang sudah merah gitu ya. Nah, ini contoh produknya apa? Kolagen, kolakur, stimulan gitu ya. Hyaluronic acid ya, ada Metcovacin, Hyaluset, Burnazin Plus. Nah, itu ya. Ini contoh ya. Oke, sementara itu dulu deh ya. Jangan banyak-banyak nih. Nanti kita lanjut lagi. Misal ada pertanyaan, mungkin Mbak Nadila kita jawab dulu. Masih ke mute itu mic-nya Mbak Nadila. Oke, sebentar maaf, Pak. Oke, ada pertanyaan dari saya Ilham dari Palembang. Ada pasien luka bakar, Pak. Nah, pada luka bakar itu ada muncul beberapa bulan. Nah, itu apakah dibiarkan saja atau dicubles ya, Pak? Terima kasih. Oke, iya. Kalau tubles Oke, lah tambal ban ya, ditubles ya. Oke, dicubles. dicubles ya. Oke, cubles sisasi. Nah, itu ya. Dari kawan kita Nurse Ilham di Palembang. Oke, luka bakar dengan gula, berarti derajat 2 ya. Oke, nah kita lihat ukuran gulanya ya. Jika gulanya itu kecil, kurang dari setengah senti diameternya, itu tidak harus dibuka. Karena nanti bisa direabsorpsi cairannya. Tapi kalau cairannya apa gulanya itu di atas setengah senti diameternya, maka harus kita buka, gitu ya. Terus Ilham ya. Nah, nggak cuma dicubles gitu ya. Kalau dicubles kan dibocorin enggak, tapi harus diguntingi juga kulit yang terangkat. Jadi kita bisa melihat dasar lukanya. Nah, dengan demikian baru dressing kita bisa optimal nanti merangsang pertumbuhan epitelisasi gitu ya. Kalau dicubles doang tapi kulitnya
nempel lagi itu nanti malah jadi benda asing ya. Nanti dressingnya malah terhalang. Itu ya. Jadi silahkan kalau bulannya gede diguntingi ya. Keluarkan cairannya, kulit matinya itu diangkat. Gitu ya. Gitu Mbak Nadila. Oke, baik Pak. Kalau untuk mungkin pertolongan pertama ya Pak, apa ada dressing rekomendasi Pak? Kayak mungkin bioplasenta itu apa boleh ya Pak? Kan rata-rata masyarakat kalau kena luka bakar dikasih itu gitu Pak. Oh ya, pertolongan pertama sih luka bakar itu harus diirigasi pakai air bersih dengan suhu ruangan ya. Jangan air yang didinginkan atau dihangatkan. Jadi air bersih, bilas irigasi usahakan kotorannya itu lanjut gitu ya. Nah, setelah itu kita tutup pakai balutan yang sifatnya nggak lengket gitu ya. Bioplasenton itu bisa sih kalau luka bakarnya itu nggak terlalu dalam gitu ya. Tapi kalau luka bakarnya dalam, ada opsi lain yang lebih cocok ya. Itu ya. Terus, nah yang penting kan nggak lengket ya. Nah, jadi jangan pakai kasa langsung tempel itu ya. Atau tule. Nah, itu beresiko lengket ya. Jadi kita pakainya pakai hidrokoloid bisa gitu ya. Atau dikasih salep dulu nih yang berdasar Vaselin tadi bahannya ya, Midgopacin, zinc cream, Purnasin Plus gitu ya. Itu boleh baru ditempel kasa gitu ya. Oke, oke siap Pak. Terima kasih untuk insight-nya ya. Lanjut menjawab pertanyaan ya Pak Azim. Ini Oke, sepertinya mulai banyak rame ini. sekali. Iya, ini dari Nels Kristianti. Selamat siang Pak. Saya punya kasus vena yang lama gak Ya. sembuh-sembuh. Baiknya dikasih apa Pak? Lukanya ada di room Zoom Pak ya. Oh Monggo ya, ada dicek. Pengen dikirim itu fotonya ya. Ya, Oke, oke. Kita coba buka nih lukanya ya. Kita analisis bareng-bareng. Sudah muncul ya gambarnya. sudah Pak Azim. Nah, ini lukanya kawan kita ya, Nurse Kristianti ya. Kita lihat, pertama kita lihat dulu karakteristik dasar luka. Kita bisa lihat ya, tidak ada jaringan mati di situ. Udah 100% merah ya. Tapi nampaknya, nah teman-teman bisa melihat nih ya, ada lapisan kuning di atas granulasi. Oke, nih. Yang sini nggak ada nih, yang saya lagi sorot ini ya. Ini nggak ada lapisannya, atasnya sini kuning lagi. Nah, ini menandakan apa? Kolonisasi bakteri ya, pertumbuhan bakteri yang membentuk lapisan biofilm. Nah, ini ya, Bu Kristianti ya. Jadi Anda harus mengatasi biofilm ini bakteri. Caranya bagaimana? Pertama, antiseptik cleanser, cairan pembersih luka yang punya sifat antibakteri. Itu semprotkan, kasih waktu 1 sampai 2 menit, jangan diapa-apakan. Gitu ya. Atau kalau mau lebih optimal, taruh di kasa yang banyak terus dikompresin ke biofilmnya. Setelah itu, Anda bisa bersihkan biofilmnya itu secara manual pakai pinset ya, Bu Kristianti ya. Nah, karena ini segede gaban nih, biofilmnya luas, 1 jam nggak selesai. Nah, Anda prioritaskan mengambil biofilm itu yang dekat dengan tepi-tepi luka keliling. Ya, harapannya apa? Supaya biofilmnya ini tidak menghambat pertumbuhan epitelisasi. Karena dasar lukanya udah bagus nih. Epitelisasinya biar tumbuh, lukanya nanti makin lama makin mengecil. Oke, nah setelah pakai antiseptik sudah diambili, berikutnya kasih dressing antimikrobial ya. Oke, sebentar. Untuk antiseptiknya ya, antiseptik yang saya sarankan adalah Nano Silver Spray mereknya Silvosep ya. Saya ketik di chat. Nah, Silvosep ini berbahan nano silver dan sangat bagus sekali dari banyak penelitian. Untuk biofilm yang sudah tebal dan senior kayak gini ya. Pakainya apa? Silvosep. Bapak Ibu ya. Oke, nah terus pakai dressing antibakteri. Nah, oke. Yang kami sarankan adalah pakai Kadexomer iodine mereknya Iodoso. Ya, karena ini biofilmnya sudah lumayan tebal ya. Oke, itu balutan primernya ya. Terus sekundernya tergantung jumlah eksudat nih. Nggak kelihatan dari foto kan ya. Kalau eksudatnya sedengan ya, pakai aja kalsium alginat terus kasa. Kalau eksudatnya banyak, pakai foam. Kalau eksudat sedikit ya, habis Kadexomer iodine tadi ya, bisa langsung kasih melolin kasa. Gitu ya. Untuk kasus ini. Oke, itu yang utama. Terakhir, kalau pasiennya
mau ya bisa dikasih ini apa compression bandage bebat tekan atau stocking kompresi juga boleh untuk melancarkan sirkulasi vena di kaki dan mengurangi edema. Cukup panjang jawabannya ya. Nah, semoga bisa diterapkan. Oke, terima kasih Pak Asim. Bagaimana untuk Nurse Kristianti? Ada tanggapan lain? Monggo, silakan. Oke Pak, terima kasih ya. Nanti saya cobakan sesuai dengan instruksi Bapak. Matur nuwun. Semoga berhasil Ibu Kristianti. Amin. Amin. Oke, saya ada pertanyaan lagi ya Pak Asim. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini dari Assalamualaikum, saya Nur Gresik. Saya ada pasien luka sudah merah. Saya kasih dressing pad and Mecurate. Apa sudah benar, Pak? Tapi masih merembes banyak. Saya rawatnya selang sehari. Monggo, Pak. Sehari sekali berarti, Pak, rawatannya. Ya, sudah merah dikasih Metcovacin Red. Sudah betul sih ya, Ya. sudah betul ya. Eksudatnya merembes banyak. Nah, dicek ya, merembesnya itu apakah ada pesnya atau tidak gitu ya. Dan apakah berbau. Kalau ternyata ada pes dan berbau, nah berarti ada infeksinya. Bisa dikasih kadexomer iodine dulu, tabur-tabur, baru Metcovacinnya. Itu ya, kalau ada pes atau bau. Kalau enggak sih itu sudah oke saya rasa ya. Baik. Untuk Nurse Nur, apa ada tanggapan? Monggo. Jika ada yang ditanyakan lebih lanjut. Dipotong ah. Ini. Tidak ada hapus, Pak, tapi berbau, katanya Pak Azim di kolom komentar. Oh ya, nah kalau berbau ya nggak apa-apa tuh ditambahin apa pas mencuci ya pakai antiseptik wood cleanser terus silvosep ya terus kasih kadexomer iodine baru Metcovacin. Untuk menyerap cairannya ya, Pak ya. Yes. Oke, siap. Bagaimana untuk Nurse Nur? Apa sudah jelas? Oke, saya lanjutkan Pak Azim untuk konsulan ketiga. Ada Assalamualaikum Pak Azim, saya Enjang Gunawan dari Karawang. Saat ini lagi menangani luka pos operasi amputasi, Pak. Bagaimana menggunakan dressing? Bagaimana baiknya menggunakan dressing apa ya, Pak? Terima kasih. Fotonya ada Oke, di chat, Pak ya. baik. Terima kasih Akang Enjang. Semoga sehat selalu. Ini termasuk kawan kita dari Pedicare nih ya, sahabat Pedicare yang sangat aktif merawat luka nih Akang Enjang. Baik, kita coba tampilkan kasus dari Akang Enjang di layar. Very nice ya kasusnya, very nice. Nah, ini salah satu kondisi yang sangat dilematis, Bapak Ibu ya. Kenapa? Luka diabetes yang diamputasi kadang sembuh, tapi seringnya itu kayak gini. Post-op-nya itu kondisinya jelek lagi. Kenapa? Faktor utama, satu vaskuler jelek, dua infeksinya belum beres, sudah dipotong. Nah, itu ya. Yang pusing perawatnya nih, kayak Akang Enjang ini ya. Jadi puyeng beliau ini. Oke, kita lihat. Nah, kalau seperti ini luka ya, ini stuck macet di fase inflamasi, Bapak Ibu ya. Inflamasi macet karena apa? Satu, terlihat slaf, jaringan mati, gitu ya. Dua, nah, slaf ini berarti bakteri. Berarti ada jaringan mati, ada infeksi. Dua poin. Kita belum ngomong eksudat nih. Kayaknya eksudatnya juga cukup Indonesia Raya nih, tumpah ruah ya. Nah, berarti tiga problem nih ya. Satu apa tadi? Jaringan mati, dua infeksi, tiga eksudat berlebih, gitu ya. Kita anggap vaskulernya aman, gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus prioritas nih. Satu, atasi infeksi dulu ya. Karena ini yang paling signifikan. Infeksi itu membawa eksudat, infeksi juga membawa slaf. Jadi mohon Kang Enjang ya, pakai antimikrobialnya nggak usah tanggung-tanggung ya. Pasien di KIE. Kalau mau kondisi luka segera membaik, kita harus perangi kumannya pakai dressing antibakteri yang kualitas oke dan jumlahnya itu yang cukup. Ya, kalau Kang Enjang mau pakai kadexomer iodine, tolong langsung diserang full kadexomer iodine itu yang rata dan tebal. Jangan tipis-tipis, yang penting rata, nggak boleh. Kumannya nggak mati-mati ya, nanti tulangnya tambah nongol semua. Oke ya, Kang Enjang ya. Jadi
full kita kasih kadexomer iodine. Opsi lain kalau mau lebih paten kita pakainya Atikut ya. Nah, silver yang lembaran itu, nah untuk kondisi seperti ini ya, itu sangat bagus. Oke. Nah, terus kita tutup tentunya dengan penyerap eksudat yang baik ya. Foam dressing juga ya. Foam dressing kita bisa coba startingnya pakai Opticell foam ya. Kalau menampung lanjutkan, kalau nggak nampung berarti kita ganti ya. Ganti pakai Alevin foam ya. Seperti itu Kang Enjang ya. Terus pasien kalau belum on antibiotik segera dikolaborasikan biar mendapatkan antibiotik. Ini kita berpacu dengan waktu nih Kang Enjang ya. Tulang dan bakteri itu bukan kawan baik ya, resiko osteomyelitis menyebar. Jadi kita harus segera hajar bakterinya pakai antimikrobial yang oke. Antiseptik juga jangan lupa ya, terbaik Silvosep, kalau nggak ada bisa pakai PHMB ya, yang ada apa, Prontosan, Gilbert, silakan. Oke, terima kasih Pak Asim. Untuk Nurse Enjang, apa ada tanggapan? Monggo untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Baik, Pak Hasim bisa di chat di kolom komentar, Pak Hasim, itunya apa? Saran yang dari Pak Hasim. Dressingnya Oh, ya. ini nanti ini aja lihat di YouTube, diputar ulang ya. Ini kan live stream di Oke, YouTube nih. siap. Ini Pak Nah, Hasim aman. kan saat ini kurang lebih hari Selasa ya, pasien kan mau kontrol lagi ke rumah sakit. Rencana dari dokternya disarankan untuk balonisasi. Kira-kira gimana ya Pak Hasim ya? Oke, Apakah ikut berarti aja dulu sarannya? iya, Apa gimana berarti Pak itu Hasim? kan ini terindikasi ada stenosis ya, penyempitan arteri. Gak apa-apa, dirawat dulu sekali deh kalau bisa ya. Jadi antimikrobial kita udah main nih ya, terus infeksi sudah mulai mereda, baru ini balonisasi ya di vaskulernya. Baik, baik Pak Sim. Saya ikuti saran Pak Sim ya. Yang lain sih Alhamdulillah dari hasil konsultasi saya sama Pak Sim, hasilnya sih bagus Pak Sim. Alhamdulillah jika didapatkan hasil yang oke ya. Ya, Alhamdulillah. Oke, baik Pak Sim. Terima kasih sarannya ya Pak. Oke, semangat selalu Kang Enjang ya. Nah, ini salah satu contoh kolaborasi yang baik ya. Jadi ada intervensi vaskuler juga gitu ya. Itu hal yang bagus sekali ya. Dan pasiennya cukup beruntung deh karena banyak kasus itu kalau stenosis itu nggak dibalon atau direperfusi tapi langsung diamputasi ya. Nah, ini semoga berhasil nih Kang Enjang. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Mas Enjang atas partisipasinya dan juga Pak Asim. Ada satu lagi Pak Asim ketinggalan ternyata. Eh, ada yang bertanya, izin bertanya Pak, pergantian balutan bagusnya dilakukan berapa hari sekali ya? Seperti itu Pak. Penggantian balutan. Oke, pertanyaan yang baik. Very nice ya, penggantian balutan. Intinya adalah gini Bapak Ibu, kalau kita pakai balutan luka modern ya, itu mayoritas dia itu masa kerjanya itu 48 jam sampai 72 jam alias 2 sampai 3 hari masa kerja balutan primer dressingnya. Nah, cuman masalahnya tinggal penyerap eksudatnya bisa nggak menampung 2 sampai 3 hari. Nah, itu problemnya ya. Kalau ternyata nggak ada foam atau pasien nggak bisa beli gitu ya, hanya mengandalkan kasa, ya bisa jadi memang harus sehari sekali diganti. Begitu sudah muncul tanda-tanda rembesan eksudat, eksudat sudah membasahi balutan terluar, apalagi sudah kena plesternya ya, nah itu harus segera diganti. Nah, akhirnya apa? Kalau setiap hari diganti, maunya ngirit tapi jadinya boros. Nah, tapi kalau mau pakai foam nih, sekali beli mungkin ya agak mahal nih, 50-60 ribu. Tapi nggak perlu tiap hari dibuka kan. Akhirnya ya lebih irit sebenarnya. Gitu ya. Jadi balutan diganti idealnya 2 sampai 3 hari sekali. Tapi dengan syarat penyerap eksudatnya harus bisa menjaga luka tidak terlalu kelelep eksudat. Oke, terima kasih Pak Asim. Kasusnya tadi itu mirip dengan ini Pak, ada klien konsul sebenarnya di Pedis ya, mengeluhkan kalau memang beli sekali beli foam itu kok mahal Mbak, kok mahal, mending pakai kasa gitu ya. Nah, gimana sih Pak caranya? Mungkin ada tips ya Pak KIE, kan tadi katanya Pak Asim
pakai modern dressing itu lebih cost efektif ya Pak dibandingkan dengan metode konvensional seperti itu. Mungkin bisa dibantu tips, mungkin bisa ngasih tips ke yang lain Pak, kayak gitu. Ya, oke. Ya, ini memang situasi yang banyak dihadapi ya oleh kita dan teman-teman yang lain juga saya rasa ya. Nah, disinilah pentingnya apa? Memberikan pemahaman dengan baik dan akurat ke pasien, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih ketemu pasien gitu ya, yang sepertinya gitu ya, kok agak eh, komplain nih perihal biaya. Nah, pertama teman-teman perlu bisa mengkajian dulu kondisi luka pasien Anda itu sebenarnya apa faktor penghambatnya, gitu loh ya. Misalkan penghambatnya kayak tadi, infeksi. Nah, otomatis kan harus pakai kateksomer nih. Nah, gitu ya. Kita harus jelaskan dulu bahwa infeksi ini berbahaya, bisa bikin luka terus membesar, bahkan meningkatkan risiko amputasi. Nah, begitu pasien sudah paham, gitu ya, kondisinya serius, nah baru kita kasih solusi yang terbaik. Nah, kalau mau progresnya benar-benar memuaskan, pakai produknya yang A. Dirawatnya hanya 2 sampai 3 hari sekali, hasil lebih optimal. Kalau pakai produk B, memang murah. Nah, gitu ya. Tapi tiap hari dirawat. Kalau di total ya habisnya jadi lebih mahal dan kondisi luka belum tentu. Nah, itu ya memuaskan hasilnya. Nah, itu kepandaian kita ya, apa? Mengedukasi dan mensugesti. Namanya sugesti itu baru bisa masuk kalau disampaikan dengan tenang, pasien fokus mendengarkan. Jadi nggak bisa nih sambil guyon-guyon, dijelaskan ini nggak masuk biasanya, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membawa suasana yang tenang dan fokus ya ketika perawatan dan menjelaskan. Gitu deh, Mbak Nadila. Oke, siap Pak. Dan saya lakukan juga seperti itu. Ada lagi Pak, masih mau lanjut ya untuk Oh pertanyaannya. ya, lanjut. Oke, ini dari Kak Amar. Pak, maaf saya orang awam. Kalau luka habis operasi Oke. di bagian anus, kira-kira cara perawatannya seperti apa ya? Dan kemungkinan sembuh, dan apakah ada kemungkinan sembuh Pak mengingat lukanya sering terkena BAB sama BAK? Seperti itu Pak Sim, silakan. Oke, ya. Pak Amar ya, oke. Pak Amar habis operasi. Berarti luka post-op ya, ada jahitannya, gitu ya. Nah, luka post-op, kita lihat Pak, kalau posisinya memungkinkan ditutup, ditutup pakai balutan yang sifatnya itu waterproof ya. Apa, air nggak bisa nembus. Contohnya hidrokoloid. Nah, itu yang kita sarankan ya. Oke, jadi setelah dikasih salepnya, antibiotik atau apa gitu ya, tutup pakai hidrokoloid. Kalau memang posisinya itu memungkinkan untuk ditempel-tempelin. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk ditempel-tempelin, berarti memang Pak Ahmad harus sering membersihkan dan semprot pakai antiseptik, Pak. Nah, oke. Karena memang posisinya kan di bawah nih ya. Sulit, Pak, mau di plester-plester. Nah, nggak apa-apa. Jadi, setiap habis BAK, habis BAB, habis mandi, gitu ya, semprot pakai antiseptik. Nggak usah dikeringkan, nggak apa-apa. Ya, langsung pakai pakaian seperti biasa. Ya, prinsipnya kalau semprot antiseptik itu nggak boleh jarang-jarang, Pak. Nah, semakin sering itu semakin bagus karena lokasinya kan cukup rawan ya terkena kotoran. Seperti itu, Pak Amar ya. Ya, terima kasih Pak Sim. Dari Kak Hmm. Amar, apa ada tanggapan yang lain? Sepertinya belum direspon. Ya, Oke. Kita lanjut ke antiseptiknya bisa pertanyaan pakai itu ya, selanjutnya. yang ada itu, yang Ya, bentuk semprot-semprot ya, Pak ya. Jangan yang spray Pak ya. tuang-tuang, spray betul. Oke. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, Pak Asin. Tuh, udah terakhir. Sudah terakhir, kurang 5 menit lagi, Pak. Oh, nggak terasa ya. Oke, Iya, oke, oke, oke. tidak terasa. Saya bacakan ya, Pak Asim. Ya, ya, ya. Untuk dari Nurse Enjang lagi, ini disertakan dengan foto. Dari Nurse Hmm. Enjang, ini bertanya luka post-laparotomi dan kolostomi baiknya menggunakan apa ya, Pak? Dan perawatannya baiknya berapa hari sekali? Terima kasih. Ada di grup, ada di chat Zoom ya, Pak, untuk foto lukanya. Dari Nurse Enjang lagi. Oke, ya. Nah, ini banyak nih pasiennya ya.
Alhamdulillah, banyak pasien, banyak manfaat, dan juga banyak revenue. Nah, gitu ya. Coba kita tampilkan kasus dari teman kita nih ya. Oke, kayak gini ya kasusnya ya. Saya baca dulu tadi keterangannya. Oh ya, post laparotomi ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Ini adalah luka yang akan sembuh dengan tipe penyembuhan tersier ya. Harusnya ini primer tapi nggak jadi, akhirnya tersier. Nah, kalau sudah seperti ini sih, pada prinsipnya sama kayak luka kronis yang lain. Kita rangsang granulasinya biar naik, terus epitelisasinya kita stimulasi biar tumbuh dari tepi luka. Itu ya, Kang Enjang ya. Nah, kalau kita lihat di sini sih nampaknya daerah tepi luka ya, ini masih belum nyambung ya. Artinya granulasinya masih perlu dinaikkan lagi. Oke, pakai perangsang proliferasi gitu ya, yang mengandung citosan, zinc atau hyaluronic acid gitu ya. Nah, kalau ada tanda-tanda infeksi, berarti ya diperlukan juga yang ada antibakterinya. Kalau yang sudah sepaket ya, itu contoh ada metcovadin silver. Ada silver untuk antibakteri, zinc, dan citosannya merangsang pertumbuhan. Nah, opsi lain ada Burnadin Plus, itu juga sama ya. Burnadin mengandung silver antibakteri, plusnya hyaluronic acid merangsang pertumbuhan. Itu juga bisa dipakai nih. Kebetulan kayaknya masih ada kuning-kuningnya nih ya. Nah, oke. Masih ada bakteri yang nampaknya membentuk keluarga bahagia di sini ya. Oke, nah untuk yang kuning ini, nah kita lihat ya ini isinya selaf atau bukan ya. Kalau selaf berarti kita bisa masukin dressing antibakteri yang bentuk lembaran ya, supaya memudahkan pas dimasukkan dan dikeluarin. Ya, selebihnya sih tinggal nutrisi ya, nutrisi. Saya lihat kayaknya kok pasiennya agak kurus ya. Dari segi protein mungkin kurang ya. Pasiennya juga plus TB, Pak Hasim. Nah, cakep. Sudah dapat obat TB rutin? Alhamdulillah sudah masuk obat TB-nya, Pak. Nah, ini ya. Orang TB itu rata-rata kakeksia ya, kayak KEP, kekurangan energi dan protein. Nafsu makannya jelek, males makan gitu ya. Bakterinya, nah risiko juga menghambat penyembuhan. Jadi terapi TB harus jalan, intake protein ya. Kalau pasien makannya bagus, berarti KIE untuk sumber proteinnya. Tapi kalau makannya jelek, harus ada suplemen protein, kapsul-kapsul albumin ya, yang harus rutin dikonsumsi. Saya rasa demikian ya, Mbak Nadila. Baik, terima kasih Pak Hasim. Infonya cukup jelas. Oke, Kang Enjang sudah bagus ini ya. Dibanding luka-luka dehiscence yang lain, ini termasuk yang bagus sebenarnya ya. Baik, terima kasih Kang Ejang untuk ini ya konsulannya. Pasiennya sangat banyak ya sepertinya Pak Asim, Kang Ejang ini dan bermacam-macam. Excellent. Oke, ya baik. Oke, Pak Asim untuk waktu mungkin sudah time is out ya Pak Asim. Oke ya, sepertinya kita Oke, butuh ini ya, season 2 ya Mbak Nadila ya, nanti kita iya jadwal betul lagi. betul. Akan kita carikan jadwal. Dari Pak Asim ada closing statement Pak sebelum saya tutup. Oke, baik. Thank you Mbak Nadila dan teman-teman semua atas partisipasinya. So, dari saya ya, untuk sesi kali ini, poin-poinnya adalah satu, pahami betul kondisi luka pasien Anda, faktor penghambat penyembuhannya apa. Yang kedua, pahami betul fungsi dressing. Nah, yang ketiga baru dikawinin nih, faktor penghambat dan fungsi dressing ketemu, pemilihan dressing tepat, hasil akurat. Oke, terima kasih Pak Asim. Dressing tepat, hasil mantap ya Pak. Yes, betul. Oke, betul-betul sekali. Baik, terima kasih kepada Pak Asim dan juga terima kasih kepada para peserta ya atas antusiasnya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab di next session interaktif kelas ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan kita langsungkan di tanggal 31 Mei 2025 mendatang. Hari Sabtu lagi ya Bapak Ibu sekalian untuk menemani weekend atau menemani jaga Bapak Ibu sekalian yang lagi jaga di hari Sabtu ini ya akan kita langsungkan lagi di Sabtu 31 Mei 2025. Dan ngobrol tentang modern dressing itu tadi ya Bapak Ibu sekalian, Pak Hasim, saya izin untuk menyampaikan juga bahwa kita
juga lagi ada webinar ya, webinar kesehatan, webinar luka terkini, dan membahas tentang penggunaan modern dressing secara akurat dalam setiap fase penyembuhan luka. Jadi, kalau mau ingin lebih lengkap dan juga lebih advance terkait dengan modern dressing dan apa aja balutan yang digunakan, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa join di webinar luka terkini yang ada di tanggal 14 Juni 2025. Untuk info selanjutnya akan kita share ya Bapak Ibu sekalian di grup dan eh, oke. Untuk Bapak Ibu sekalian boleh sekali untuk mengajak rekan-rekan teman sejawat. Oh iya, itu terima kasih Pak Sim sudah dibantu share screen. Nah, itu eventnya boleh untuk teman-teman sekalian mengajak rekan sejawatnya untuk join webinar luka terkini penggunaan modern dressing secara akurat dalam setiap fase penyembuhan luka di tanggal 14 Juni 2025. Seperti itu. Oke Pak Asim, saya tutup ya. Izin saya tutup. Ya, Oke. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah antusias mengikuti interaktif kelas kali ini. Terima kasih Mbak Asim, Mbak Nadila sama-sama. Nurse Kristianti, terima kasih atas antusiasnya ya. Kita jumpa lagi di hari Sabtu 31 Mei 2025. Dari saya, Pedicare, semangat dan semangat dan dedikasi kami dedikasi untuk Anda. untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, teman-teman. Sim. Terima kasih. Agus, ayo ke Terima Malang, Pak kasih. Agus. Ya, Pak. Salam, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya live dulu ya. Ya. Ya, Pak Asim.